Ya, selamat sore teman-teman eClub. Kita mulai ya. Selamat datang di webinar kali ini. Kali ini saya akan membawakan tema bagaimana cara kita mengidentifikasi tren reversal terlebih dahulu. Jadi pada prinsipnya ini adalah leading indicator ya. Leading indicator untuk kita bagaimana tren reversal itu akan segera terjadi. Ya, seperti yang kita tahu ya, tren itu kan bergerak satu arah, entah itu baik itu bullish ataupun bearish. Tapi mungkin teman-teman yang kemarin ikut webinar yang saya adakan juga sudah tahu ya, tren itu tidak mudah berubah. Harga akan terus bergerak dalam satu arah sampai ada satu kekuatan yang merusak entah supply atau demand tersebut. Jadi ketika harga bearish tidak mudah berubah jadi bullish dan sebaliknya. Bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Setidaknya tool yang saya gunakan adalah 3 ini. Price movement, moving average, dan trend line. Yuk kita refresh sejenak ya. Moving average ya, teman-teman saya yakin juga sudah pada tahu ya, ini adalah lagging indicator yang menentukan dynamic support dan resistance. Ya, seperti ini dan seperti ini. Serta trend line itu garis yang menghubungkan antara support atau resisten, dan bisa juga trend line ini digunakan untuk mengukur kekuatan arah harga baik dalam bullish maupun bearish. Ada 3 macam price movement baik dalam bullish maupun bearish ya. Ini saya contohkan higher high, higher low with a deep correction. Jadi badan cangkulnya sama kepala cangkulnya itu dalam-dalam. Higher high, higher low with a small correction. Jadi koreksinya kepala cangkulnya itu sedikit ya. Lalu badan cangkulnya besar, lalu kepala cangkulnya kecil, dan seterusnya. Higher high, higher low, kadang tidak ada correction sama sekali. Hanya berhenti sebentar, rally kencang lagi, berhenti sebentar, rally kencang lagi. Sama untuk bearish juga, lower high, lower low with lower high, lower low dengan koreksi yang kecil, lalu lower high, lower low terkadang tidak ada koreksi sama sekali, hanya berhenti juga. Ini saya contohkan, harganya besar-besar, dalam. Mungkin teman-teman yang bisa menggunakan Fibonacci, ini kepala cangkulnya itu berhentinya di area 618, bahkan 786 atau bahkan 886, tetapi low ini tidak ditembus ya, dia tetap membentuk higher high, higher low terus ya. Biasanya ini adalah tempat yang paling nggak enak lah, kurang begitu enak untuk kita hold, tidak begitu nyaman karena tidak koreksinya sangat dalam ya, dengan target harganya juga nggak gitu jauh, lalu turun lagi dalam seperti itu. Lalu ada juga yang seperti ini, koreksinya kecil, kepala cangkulnya besar, lalu bisa juga seperti ini, atau ini mungkin diem dia di sini. Lalu jalan lagi. Tetapi kalau mungkin teman-teman yang menggunakan trendline, arah derajatnya itu sekitar 40 derajat, tetapi dengan kenaikan yang konsisten. Pada fase ini adalah tempat yang paling enak buat hold posisi, dimana ini benar-benar easy money. Anda mau hold juga enak, averaging juga enak, apapun itulah, market itu akan jalan terus seperti ini sampai nanti ada percepatan lagi.
Jadi kalau misalkan mau hold di sini sangat disarankan, mau ditinggal liburan juga boleh. Lalu ada juga yang seperti ini. Naiknya kencang, lalu berhenti, naik lagi kencang, turunnya kecil sekali mungkin, lalu naik lagi kencang lagi, lalu berhenti, dan naik lagi. Ada juga yang seperti ini. Dari ketiga macam ini yang paling berbahaya adalah yang tipe seperti ini. Biasanya ini sudah didistribusi. Kalau misalkan Anda sudah melihat yang kenaikan model seperti ini, lebih baik hati-hati. Saya tidak harus counter trend, boleh close posisi, boleh, tetapi yang paling jangan adalah averaging. Ini sangat berbahaya. Untuk bearish, terkait ini cuma di market-market tertentu, setidaknya indeks saham setahu saya pernah, khususnya misalkan lagi pada krisis, bentuknya seperti ini. Curam, bahkan tidak dikasih napas, turun terus. Ini ketika Anda melihat ini, setidaknya Anda harus lihat ini sebagai peluang bahwa sebentar lagi akan terjadi trend reversal. Ya, moving average kita bisa pakai juga, tetapi saya tulis opsional. Pada prinsipnya moving average ini adalah sebuah lagging indicator untuk menentukan arah tren. Tetapi di sini yang saya tekankan, ketika misalkan biasa kita menggunakan EMA 21 atau 34 untuk mengukur supply dan demand area harga tersebut. Tetapi ketika harga sudah mencari EMA yang baru, yang lebih kecil, katakanlah 5 atau 9, kita harus sudah siap-siap bahwa ada kemungkinan trend reversal itu akan terjadi. Ya, ini saya perbesar dulu gambarnya. Ya, perhatikan yang garisnya lebih tebal. Ini pertamanya, garis biru ini adalah EMA 34. Ya, harga masih nurut sekali. Setiap ketemu EMA 34 dia tidak lama langsung naik lagi. Ini untuk indeks saham kita ya. Nanti saya juga akan membawakan dua market futures, setidaknya yang saya tradingkan. Saya tidak banyak trading di futures sih. Nah, ketika harga sudah sampai sini, lalu kena EMA 5 nih. Ini EMA 9 ini, merah sedikit, langsung naik lagi, merah sedikit, naik lagi, berhenti, naik lagi, dan seterusnya. Dan akhirnya di sini ada double top yang sangat keras. Bahkan turun sampai kemarin sampai 59-an ya. Seingat saya sekitar 5-an seingat saya. Nah, karena itu kita harus berhati-hati. Ada kemungkinan kalau Anda tidak hati-hati, ada kemungkinan segala keuntungan yang katakanlah modal Anda di sini. Kalau di sini Anda tidak lihat double top, Anda tidak waspada, katakanlah Anda tinggal liburan, per hari ini jadi keuntungan yang Anda capek-capek udah kumpulin, habis lagi. Kalau misalkan Anda keluar di sini, Anda masih cuan lumayan segini. Anda masih profit segini, cukup oke. Bagaimana dengan apabila bearish? Ya, di sini ya, EMA harga EMA 34-nya masih nurut. Di sini juga dia tidak lama-lama di atas EMA 34 lalu turun. Nah, di sini juga, nah begitu masuk sini EMA 9-nya langsung, bahkan EMA 9 pun sempat dilewatin, gak nyampe EMA 34 langsung turun lagi lebih dalam. Dan akhirnya di bawah sini ada double bottom. Ya.
dan rally sampai sekarang. Jadi ini bahkan rally sampai tahun ini ya, bikin higher high terus. Trendline seperti yang saya katakan tadi, trendline kita bisa gunakan untuk mengukur kekuatan dari sebuah pergerakan harga. Pergerakan harga itu selain untuk menggunakan arah harga, dia bisa mengukur kekuatan. Semakin tinggi angle-nya, maka semakin kuat tren itu, kenaikan atau penurunan dari tren itu. Ya, ini seperti ini ya, trendline yang sudah terbentuk dari tahun 2016 ya, bahkan sampai saat ini ketika dari 2016 sudah terbentuk sampai kemarin, ini sekitar tanggal awal 2018, lalu mengalami percepatan. Kalau misalkan Anda perhatikan, ini kurang lebih kenaikannya sekitar 40 derajat ya. Ini sangat baik untuk kita hold, bahkan mungkin di sini banyak noise ya. Di sini noise-nya banyak sekali, tetapi arah tetap naik. Ini yang versi bearish-nya. Saya perbesar. Ya, seperti ini ya. Ini satu resisten, 2 resisten, 3, 4. Ini tidak nyampe dan langsung turunnya dalam sekali. Bahkan ini tidak bisa ini kita adjust begini juga terlalu curam. Ini juga nggak nyampe sini juga langsung turun lagi. Ya, ini sudah tidak bisa digambarkan ya. Seperti yang saya katakan, ada pola yang penurunannya seperti ini, dalam sekali. Lalu di bawahnya sini ada double bottom ya, teman-teman. Bahkan rally sampai sekarang, sampai 2018 ini. Setidaknya ketika Anda masuk di double bottom ini, resiko Anda terukur sampai pada di sini. Kalau misalkan Anda counter trend, boleh nggak? Saya saranin sih jangan, karena kita tidak bisa mengukur resikonya ya, kecuali kalau Anda model yang investor yang setiap penurunan terus beli tanpa menggunakan margin ya, itu masih oke untuk di saham. Kalau di future sih, kalau bisa jangan coba-coba deh, karena ini pipsnya sangat besar ya. Kalaupun begitu, kalaupun misalkan Anda tahan, belum tentu equity Anda akan kuat. Ini tren ini bakal seperti yang saya bilang tadi, tren ini bakal selalu bergerak satu arah, entah itu adalah bullish atau bearish, tidak peduli cepat seberapa cepat. Kita sebagai trader harus tahu, minimal kita harus tahu deh, kalau misalkan tren itu akan segera berakhir atau enggak. Tetapi sekali lagi, yang saya jelaskan tadi adalah leading indicator. Leading indicator selalu membutuhkan konfirmasi. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk counter trend ya. Untuk counter trend tidak disarankan. Seperti yang saya bilang, hold boleh, averaging jangan. Averaging dan counter trend saya tidak menyarankan. Karena seperti yang saya bilang, misalkan di sini, kalau Anda di sini Anda averaging, di sini Anda sudah langsung loss. Dan loss-nya dalam Bapak Ibu. Tidak enak. Dan ini kita tidak akan tahu dia turun sampai berapa. Bisa sampai 5.000 mungkin, sampai belum tahu itu. Tapi minimal kalau Anda udah lihat begini, Anda kabur duluan di sini, setidaknya Anda lega. Mau beli harga lebih murah lagi bisa. Kalau kita EMA itu cuman pakai sesuai standar Astronaci ya, EMA 9, 13, 21, 34, 55, 90. Kita tidak mengganti-ganti time frame berapapun, kita pakainya EMA-nya tetap sama, Pak. Jadi mungkin kalau di daily saya pakai EMA 34, di H4 pun saya juga pakai segitu, Pak. Jadi saya juga nggak ganti-ganti ke EMA 21 atau berapapun gitu. Ya, jadi ini indeks kita so far saya masih yakin ini masih bullish. Tetapi kita harus nunggu bottomnya dulu. Ya, kita tinggal cari pattern reversal dulu. Ya mungkin
Saya ini Euro USD ya. Ini weekly chart. Jadi mungkin teman-teman yang ini tidak begitu kurang menarik buat teman-teman yang scalper. Saya bahas dari weekly chart dulu ya. Ini masih bullish ya. Jelas sekali ini masih bullish. Ini pasti EMA 34 ya. Tetapi ini belum, saya tidak yakin, ini belum tentu sudah bottom. Coba kita lihat daily chart. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah belajar candlestick bisa lihat ini. Ada namanya candle hammer ya, menarik. Tetapi kita harus menunggu konfirmasi ini ditembus. Pada prinsip ini secara daily dia masih sideways, dia belum bearish, juga belum bisa balik bullish lagi. Tapi ini candle ini sudah ada indikasi bagus ya. Minimal ini Anda, kalau memang Anda mau positioning buy, saya saranin di sini. Dengan resiko maksimal, dengan resikonya di sini. Ya, cukup besar ya. Cukup besar, makanya ini tidak disarankan buat teman-teman yang scalper. Untuk teman-teman swing bisa ya, cuman untuk mencapai badan cangkulnya lagi mungkin text time ya, bisa sampai 3 minggu ke depan mungkin ketika ini ditembus ya. Saya masih percaya pada akhirnya ini akan ditembus sebelum dia bikin double top ataupun pattern apapun di sini. Ya, jadi ini menarik ketika di sini, jadi risknya segini, targetnya kalau misalkan Anda kurangin pun segini masih oke ya. Kalau kita perkecil lagi time frame-nya, katakanlah 4. Nah, ini masih bearish ya. Saya belum terlalu menyarankan buat teman-teman yang scalper, yang tradingnya pendek-pendek, saya belum menyarankan, karena kecuali di sini dia bikin katakanlah double bottom ya, double bottom atau pattern apapun itu, nanti ini masih belum, ini masih kepala cangkul. Nah, ini lumayan menarik kalau untuk di daily di H1 ini udah ada double bottom ya. Kita hanya perlu menunggu ini koreksinya selesai dan balik lagi, baru dia bisa balik naik lagi. Mungkin di H4 itu bisa jalan ya, seperti ini nanti harapannya. Gold ini masih sideways sekali, tetapi ini saya yakin masih bullish ya. Kalau teman-teman perhatikan cangkulnya begini terus, ini higher peak, higher trough, higher peak, ini juga higher trough, ini juga higher peak. Kita hanya tinggal menunggu higher trough ini tersebut. Higher trough ini jadi higher trough. Ini masih sideways. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah mengerti harmonic pattern, ada pattern reversal ya. Saya lupa namanya, ini antara cipher atau apa, saya lupa, sorry. Tapi ini pun Anda mesti menunggu konfirmasi bahwa ini ditembus. Minimal ini ditembus, baru dia bisa rally lagi. Targetnya kemana? Saya percaya pada akhirnya ini bisa minimal ini harusnya kena. Ya, ini sekitar 1376 ya. 1376 seharusnya bisa kena. Dengan resikonya misalkan di sini Anda buy stop. Misalkan di sini Anda buy stop. Resikonya di sini dengan targetnya di sini. Cukup menarik ya. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, ini
membutuhkan time frame yang lumayan, mungkin bisa 3 minggu. Yang pasti ini cukup, ini buat swing, buat orang yang sukanya swing, ini menarik. Ini hati-hati ya Pak, EMA-nya udah ditembus ya, ini juga udah double top ya Pak. Ini udah ada double top di weekly. Ya, tapi ini sangat lemah sekali, cuman sampai sini langsung dibanting turun. Hati-hati Pak. Bagaimana kita lihat daily-nya? Ya, ini kakinya udah ditembus terus ya Pak. Saya sarankan hati-hati Pak. Ini double top juga. Saya hapus dulu yang tadi. Ya, double top. Yang pendek. Ya, turun terus. Bikin lower terus. Hati-hati Pak. Saya saranin kalau memang Bapak nyangkut, mendingan sell all strength aja Pak. Ini kurang begitu baik ya. Secara trennya udah daily-nya juga sudah agak bearish ya. Sudah bearish ini, bukan udah agak bearish lagi. Udah reject terus nih, begitu kena EMA naik dikit langsung banting lagi. Wah, ini kurang begitu menarik ya Pak. Ini juga bearish sekali Pak. Saya nggak berani ngomong Pak ini Pak. Ini bearish sekali baik dalam weekly maupun daily ya. Ini meskipun ini dia berhasil, ini juga dia kebanyakan sideways lalu turun lagi. Saya belum berani rekomendasiin ini Pak. Kecuali mungkin nanti dia di sini dia bisa bikin higher lagi. Nah, ini mungkin ini bisa kita kategorikan sebagai kepala cangkul dari weekly. Itu cukup menarik, resiko dan risk dan rewardnya lumayan menarik. Kecuali atas ini ditembus, karena cukup menarik ya. Karena ini kalau teman-teman lihat, ini kan pattern inverted head and shoulder ya, mirip atau double bottom. Ini double bottomnya juga sudah terbentuk, tapi ini lebih banyak sideways-nya. Saya kurang begitu suka Pak. Kalau pola reversal kita harus tunggu sampai breakout atau langsung entry. Saya sih menyarankan tergantung reversalnya seperti apa ya Pak. Kalau double top atau double bottom, pada saat false break kita harus beraniin entry in. Kecuali kalau misalkan patternnya katakanlah falling wedge ataupun head and shoulder, saya biasanya nunggu konfirmasi karena biar resikonya terukur Pak. Kalau enggak kita kan nebak-nebak Pak, gitu. Jadi selain double top atau double bottom, biasanya saya nunggu konfirmasi dulu Pak. Konfirmasi dari chart pattern Pak. Candlestick itu untuk menentukan apakah itu false break atau enggak. Sama-sama Pak. Perlu tidak pakai EMA 200, fungsi EMA 200 buat apa? Saya jarang ya pakai EMA 200. Kecuali mungkin untuk indeks ya, indeks saham ya kadang-kadang saya pakai. Biasa saya EMA 90 aja udah cukup sih Pak. Cuman EMA 200 itu mungkin kalau Bapak tahu, itu ada dalam harmonic pattern, saya lupa nama patternnya, Heisenberg kalau nggak salah. Itu pattern itu dikombin dengan EMA 200. Itu fungsi EMA 200 kalau menurut saya Pak. Pada prinsipnya EMA itu adalah dynamic support dan resistance. Semakin tinggi EMA juga semakin kuat ya. Kalau di future ada pola reversal tapi news berlawanan, kalau kita menggunakan prinsip Dow teori Pak, news itu nggak ngaruh Pak. News itu cuma trigger. Jadi saya lebih dominan chart, karena chart itu ibarat psikologi pasar Pak, yang entah itu bullish atau bearish. Jadi saya lebih cenderung daripada news bagus, tetapi kadang kan kalau kita sering lihat ya, ini bukan jarang, news bagus tapi malah turun, atau news jelek tapi malah naik, gitu Pak. Jadi saran saya lebih baik Bapak fokus di pattern aja Pak. Fokus di pattern walaupun sama-sama ada resiko, gitu Pak. Jadi Dow teori kan bilang price action discount everything ya. Itu yang saya gunakan sebagai panduan Pak.
Major time frame trend pakai weekly, entry daily ya Pak. Ya bisa dibilang begitu Pak. Itu yang setidaknya yang saya gunakan. Jadi daily misalkan katakanlah kayak tadi indeks kita kan secara weekly kita masih bullish, tapi daily-nya kan masih bearish. Nah di daily kita harus nyari reversal pattern dulu Pak, baru kita entry lagi. Ya mungkin sudah cukup ya teman-teman. Nanti kalau memang misalkan ada pertanyaan lagi mungkin bisa disampaikan ke tim A-Club ataupun di A-Club kita bisa koordinasi. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi.